Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo semuanya. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bang, salam kenal gitu ya. Salam kenal juga ya. Siapa nama kau? Ada Mur lagi diketok. Cakep. Kenalin nih, Ayem Ponur Juragan Virtual Talk. Mantap. Kalau abang, namanya siapa bang? Mur diketok sambil berputar. Cakep. Horas, aku Ucok dari Siantar. Kalau kau dari mana rupanya? Sore-sore makan sate. Satenya ada ayam sama ikan. Kalau Aye sih asli Jakarta, tepatnya di Setu Babakan tuh. Belakang. Ngeri kali kau langsung depan gapura itu ya? Iya bang, nyari sinyal. Biasa. Mantap. Tapi bang, Aye lihat-lihat nih bang, pemandangan di belakang abang bagus bener tuh. Di mana tuh bang? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Cakep. Malam minggu jemput si dia. Di belakangku Danau Toba danau terbesar di Indonesia. Cakep, indah bener tuh bang. Beruntung lu ada di situ bang. Oh iyalah, kampungku ini. Iya bang, kudu bangga ya bang ya. Pasti. Tapi bang, ngemeng-ngemeng, kita di sini ada apaan sih bang? Nah ini dia yang harus ku beritahu sama kalian semua nih ya.
Mm-mm. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Mm-mm. Kalau upacara tadi siang, Mm-mm. Bener. ibadah kita saat ini. Oh, kalau gitu Ayah juga mau nyambut. Pakai pantun juga. Kasihlah. Si abang marganya Siahaan. Ih, selamat datang nih di ibadah syukur kemerdekaan. Mantap. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan. Bang, biasanya bakal ada ini efek tepuk tangan, Bang. Iya. Nanti Iya. kita coba ini ya. Iya bener, Bang. BTW anyway bahas nih, Bang. Iya. Kan sebenarnya nih acara ada judulnya tahu, Bang. Judulnya tuh PPKM. PPKM. Tahu pun aku PPKM. Apa? Pernah perhatian, kini menghilang. Boy bener. PPKT bukan. PPKM yang ini nih singkatan dari pertobatan, pemulihan, kemenangan, merdeka. Amboy, indah kali judulnya ya. Bang, ngemeng-ngemeng nih Bang nih. Ya. Kan kita udah ngerayain kemerdekaan Indonesia nih Bang sekarang nih. Ya. Ayah mau ngetes Abang nih. Kira-kira Abang tahu kagak nih kekayaan negeri kita nih apa aja nih Bang nih? Udah 76 tahun merdeka kita ya. Bener. Emang apa rupanya? Nanya balik. Si Abang kirain tahu. Udah ada Bang di posternya, udah di-share Pan di semua sosial medianya Kompak GKIKB. Gimana Abang? Alamak, Jang, baru ingat aku. Nah, baru inget ya kan? Mamak berdansa, mamang tua. Cakep. Banyak budaya dan bahasa, tapi tetap satu jua. Jalan-jalan beli kerang. Ih, pinter kali kau Bang. Siapa dulu gue? Kebalik kita Bang ya. Itulah namanya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalau kayak gini nih Bang, Ayah jadi ingat satu lagu viral nih Bang nih. Bikin dulu lah. Welcome to Indonesia, negeriku tercinta. Perbedaan menjadi karunia terbesar. Beragam suku, budaya, dan bahasanya bersatu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Welcome to Indonesia, tanah air kita. Mari bersyukur atas perbedaan yang ada. Semua dilimpahkan Tuhan yang Maha Esa. Sebarkan cinta, kasih, dan damai sejahtera. Bagus juga suara lu Bang. Suara kau pun bagus. Tapi gini Bang, daripada kita nyanyi berdua doang gimana? Kita ajak yang lain aja deh nyanyi nih. Kan banyak nih yang nonton kita. Satu Indonesia rupanya yang nonton kita ya. Satu dunia Bang, sealam semesta. Ngeri kali. Oke lah, kalau gitu mau diajak kemana? Lagi PPKM sih Bang, penyekatan di mana-mana. Kalau kita ajak jalan-jalan virtual aja bagaimana? Boleh lah, ngeri juga kan kalau kita kumpul-kumpul takut jadi klaster itu ya. Nah, itu. Itulah. Ke tempatku dulu aja lah ya. Sikat Bang. Berang-berang makan coklat. Cakep. Berangkat. Mari. Marga dia
rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Hei lihat dari jauh, rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Hei lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Hei lihat dari jauh, rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Hei lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Kutarik lurus, selaras garis khatulistiwa. Dari Kondo sampai Benggala, dari Miangas sampai Ndana. Nyata terbentang berbagai keindahan bangsa. Bersinar terang, harum mewangi ke seluruh dunia. 17.504 pulau dengan 1.340 suku dan 718 bahasa menjadi pondasi perjuangan kemerdekaan bangsa. Perbedaan menjadi karunia terbesar negeri tercinta. Bersatu di atas Bhinneka Tunggal Ika. Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, sampai Dewi Sartika. Sisinga Mangaraja, Bung Tomo, sampai Soekarno-Hatta. Menyatukan cinta dan hati pada satu tujuan mulia. Berjuang tak kenal lelah demi bangsa dan negara. Menjaga harkat dan martabat Sang Garuda. Menebar semangat persatuan Indonesia. Mengiringi kibaran sang bendera pusaka untuk menggapai satu asa, satu rasa merdeka.
Seorang ayah tidak kunjung pulang seusai berperang. Seorang ibu terpaksa pergi menyemai padi. Lauk apa siang ini? Katanya dalam hati. Doa dipanjat, menunggu kabar kalau-kalau suaminya selamat. Di jendela lain, anak bangsa menguntai asa, mengumpulkan banyak pemuda untuk mencapai merdeka, mengenyam bangku sekolah di bawah tekanan penjajah. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia, katanya. Yang lain menyimpan energi, seperti pendaki beristirahat di batas vegetasi, untuk menapaki jalan berbatu, lalu berseru di puncak Mahameru. Kita Indonesia! Dan Tuhan selalu ada, mendampingi mereka yang berjuang dengan caranya, memulihkan yang terluka, membangkitkan semangat yang patah, menghibur setiap hati, melepas duka demi mewariskan merdeka. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga detik saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami. 76 tahun kami merayakan, menikmati kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pergumulan sebagai bangsa akan pandemi COVID yang belum selesai, tapi kami percaya bahwa Engkau terus menyertai bangsa dan negara kami. Sebagai anak-anak mudi negara ini, sebagai pemuda dan pemudi, kami ingin berbakti kepadamu, mensyukuri berkat anugerah yang telah Engkau berikan bagi negara kami. Biarlah firman-Mu sendiri yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, dan juga memberkati kami. Pimpin kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada acara perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Komisi Pemuda terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 hingga ayat ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang dan memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita semua. Jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini yaitu PPKM. Pertobatan, pemulihan, kemenangan, dan merdeka. Sekali lagi, merdeka. Merdeka untuk kita semua. Tentu saja pekikan merdeka ini banyak kita dengar di bulan Agustus, terlebih saat tanggal 17 Agustus, yang menyimbolkan bahwa kita telah menjadi orang-orang merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah memang kita telah menjadi orang merdeka? Pertanyaannya, apakah kemerdekaan sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita? Atau sekedar kemerdekaan adalah perubahan dari 76 tahun yang lalu, saat kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan saat ini kita telah merdeka sebagai negara. Apakah sebagai pribadi-pribadi, setiap rakyat Indonesia, setiap orang Indonesia, terutama setiap anak Tuhan, telah merdeka? Apa kemerdekaan untukmu? Kira-kira itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini. Dan hari ini kita belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 16. Kita mendapatkan inspirasi baru tentang kemerdekaan dari Salomo. Siapa yang tak kenal Salomo? Seorang raja yang luar biasa. Dan yang menarik, Salomo menjadi raja di usianya yang sangat muda. Belasan dan puluhan tahun. Di usia yang muda, ia mendapatkan tanggung jawab yang besar. Harus menggantikan ayahnya, Daud, sebagai raja bangsa Israel. Sangat tidak mudah bagi seorang muda. Dan mungkin ini juga yang dialami oleh teman-teman sekalian. Di saat masa muda kita harus memikul tanggung jawab. Pekerjaan, keluarga, pasangan hidup, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Kita harus memikul tanggung jawab tersebut. Pasti berat dan terkadang kita merasa tidak mampu. Salomo pun merasa demikian, teman-teman. Tapi sebagai seorang raja, ia tahu betul ketika ia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai. Ingat teman-teman, setiap talenta yang besar akan dituntut tanggung jawab yang besar. Dan Salomo tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ini yang harusnya menjadi inspirasi untuk kita semua. Pertama-tama, ketika Salomo menjadi raja, ia membangun bait Allah. Ia menjadikan istananya sebagai rumah Tuhan. Sebagai orang merdeka, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak muda, jadikan rumah kita, terutama jadikan tubuhmu sebagai bait Allah. Diri kita sebagai rumah Tuhan. Diri kita sebagai rumah doa. Sebab bagi Salomo, saat Tuhan ada di kerajaannya, maka segala perkara dapat ditanggung olehnya. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Dalam hal ini hikmat dan kebijaksanaan. Dan inilah ciri orang merdeka. Orang yang mau hidup di dalam Tuhan dan mau bertanggung jawab dengan setiap pilihan hidup yang ia emban. Dan untuk bertanggung jawab kita butuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Hal yang kedua teman-teman, untuk menjadi orang merdeka dan yang menjadi nats pada hari ini di ayat ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ciri orang merdeka
adalah orang yang hidup di dalam pertobatan. Sebab hanya di dalam pertobatan saja kita dipulihkan oleh Tuhan. Hanya di dalam pertobatan saja kita mampu menikmati yang namanya kemerdekaan. Sebab apa teman-teman? Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang hidup di dalam penjajahan. Dan penjajahan yang paling parah, yang paling berat, dan seringkali justru kita menikmatinya saat kita masih dijajah oleh dosa-dosa kita. Dosa masih menjajah kita dan kita tidak menyadarinya. Dan kita menikmati penjajahan tersebut karena kita seperti hidup di dalam jeruji besi dosa. Dan sepertinya kita merasa inilah kehidupanku. Yang sesungguhnya kita masih hidup di dalam dosa. Bagi bangsa yang mau merdeka, setiap orang di bangsa tersebut harus mampu bertobat. Sehingga Allah memulihkan setiap pribadi. Maka sekarang saat ini, perlawanan kita adalah melawan penjajahan, dosa kemalasan, dosa kemunafikan, dosa keserakahan, dosa hoax, dosa gibah, dosa hedonis, dan lain sebagainya. Itulah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mengalahkan dosa-dosa tersebut, kita sesungguhnya menjadi orang-orang merdeka. Ingat teman-teman, hanya orang merdeka yang mampu memerdekakan bangsanya. Seperti para pahlawan kita. Mereka dijajah, tapi mereka tahu pengetahuan tak bisa dijajah. Mereka dikerangkeng di dalam penjara, tetapi mereka tahu bahwa semangat itu merupakan kemewahan orang-orang muda yang tak bisa dipadamkan. Maka saat ini melalui firman Tuhan di acara pemaknaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-76, melalui Komisi Pemuda, mari kita tanamkan kemerdekaan di dalam diri kita dengan memulai bertobat dan memohon Tuhan memulihkan diri kita, memulihkan bangsa dan negara kita. Sebab orang yang menang berarti orang yang menanggalkan kehidupan yang lama. Menang berarti menangisi dosa-dosa kita. Menang berarti menanggung tanggung jawab sebagai orang-orang muda. Termasuk di masa pandemi ini. Perang kita melawan pandemi. Kita dapat melawannya dengan bersabar di tempat tinggal kita. Atau jika kita harus bekerja, maka kita melawan pandemi tersebut dengan tetap memiliki semangat, tetap memiliki pengharapan. Dengan melawan burnout kita. Dengan melawan rasa jenuh kita. Ataupun jika kita harus keluar ke rumah, kita menjadi pahlawan-pahlawan dengan mau ribet, mau sibuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan protokol kesehatan. Agar kita menjadi pahlawan untuk diri kita, menjadi pahlawan untuk keluarga kita. Menjadi pahlawan bukan berani mati, tetapi berani hidup karena Tuhan kita telah bangkit. Amin untuk firman Tuhan. Sekali lagi, merdeka untuk kita semua. Mari kita saat teduh sejenak. Kiranya Tuhan juga bersuara bagiku, mendengar doaku, dan menjadikan hatiku rumah persembahannya. Di matanya terlintas pertobatanku, cerita hari-hari yang hanya Dia dan aku yang tahu. Masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, masa depan yang menjadi harapan, kalah hari ini, kemenangan esok hari. Aku tahu persis dengan siapa aku berjuang. Aku tahu persis tangan siapa yang aku pegang.
Tapi sesungguhnya bagi saya itu lepas dari penjajahan bebas berpendapat, ketika kita mengkritik suatu masalah apapun itu, punya tanggung jawab dan komitmen dalam hidup kita ini. Kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang baik-baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Arti merdeka kepada aku adalah bisa ketemu teman sama bisa ke sekolah. Merdeka bagi saya adalah memiliki rasa damai terhadap diri sendiri, mau bagaimanapun kondisi dan situasinya. Buat saya sebagai seorang polisi wanita, memaknai kemerdekaan itu, kita semua harus menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dengan baik, walaupun kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh tekad dan semangat, melayani, bekerja, dan selalu memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga kita sehat selalu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang dijalaninya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah pada hari ini di dalam doa dan berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga ibadah pemaknaan perayaan kemerdekaan, HUT kemerdekaan negara kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati negara kami, berkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati setiap anak muda yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh bertobat, agar negara kami terus dipulihkan oleh Engkau. Dan kami semua berdoa dan memohon kasih sayang-Mu, sehingga negara kami dapat benar-benar lepas merdeka dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan kami memohon berkat daripada-Mu saja. Terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih Tuhan mengirimimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Merdeka. 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 Merdeka.